Raja Menelik II, sang singa dari Ethiopia. Di tengah hamparan dataran tinggi yang luas dan megah, di negeri Ethiopia yang terjal dan penuh misteri, lahir seorang anak yang kelak akan mengubah arah sejarah bangsanya. Namanya Menelik, dan takdir telah menuliskan sebuah cerita luar biasa untuknya. Menelik lahir di pertengahan abad ke-19, tepatnya pada tahun 1834. Sejak kecil, dia sudah menunjukkan kecerdasan dan keberanian yang berbeda dari anak-anak lain di kerajaan Syawa, wilayah yang kelak akan menjadi pusat kekuatannya. Ayahnya, Negus Haile Melekot, adalah raja daerah tersebut, dan menanamkan nilai-nilai kepemimpinan dan keberanian pada Menelik sejak dini. Masa kecil Menelik diwarnai dengan pelajaran keras tentang seni perang, strategi, dan kebijaksanaan memerintah. Dia dididik oleh para imam dan penasihat kerajaan yang mengajarkan filosofi, bahasa GEZ kuno, serta sejarah panjang Ethiopia yang tak pernah tunduk pada kekuatan asing. Ketika ayahnya wafat, Menelik naik tahta sebagai Raja Syawa, namun perjalanan menjadi penguasa tunggal Ethiopia penuh tantangan. Negeri ini terbagi-bagi menjadi kerajaan-kerajaan kecil yang saling bersaing, dan Italia, sebagai kekuatan kolonial Eropa mulai mengincar tanah Ethiopia, ingin menguasainya. Pada tahun 1889, Menelik secara resmi dinobatkan sebagai Kaisar Ethiopia, gelar yang belum pernah dimiliki secara penuh oleh raja-raja sebelumnya. Ini menjadi titik balik bagi bangsa Ethiopia. Sebagai pemimpin, Menelik bukan hanya seorang pejuang di medan laga, tetapi juga seorang visioner. Dia memperluas wilayah Ethiopia dengan diplomasi dan peperangan, menyatukan suku-suku dan kerajaan kecil di bawah Panji Ethiopia yang satu. Dia membawa modernisasi, memperkenalkan telegraf, kereta api, dan bahkan senjata api modern untuk memperkuat pertahanan negaranya. Namun, tantangan terbesar datang dari Italia, yang ingin menaklukkan Ethiopia dan menjadikannya koloni. Setelah perjanjian yang dirasa merugikan Ethiopia, Italia berusaha memaksakan kekuasaannya. Disinilah kisah heroik Raja Menelik bersinar paling terang. Pada tanggal 1 Maret tahun 1896, di Lembah Adwa, pasukan Ethiopia yang dipimpin oleh Menelik menghadapi pasukan Italia dalam pertempuran yang akan dikenang sepanjang masa. Pertempuran Adwa, meskipun pasukan Italia memiliki senjata yang modern, Menelik mampu mengerahkan kekuatan besar dari seluruh penjuru Ethiopia. Lebih dari 100.000 prajurit, semuanya berjuang dengan semangat membara membela tanah air mereka. Dengan strategi yang cerdik, pemanfaatan medan yang menguntungkan, dan semangat patriotisme yang tak tergoyahkan, Menelik memimpin pasukannya meraih kemenangan gemilang. Kekalahan Italia di Adwa bukan hanya menjaga kemerdekaan Ethiopia, tetapi juga menjadi simbol keberanian dan keteguhan bangsa Afrika dalam menghadapi kolonialisme. Setelah kemenangan tersebut, Menelik mengokohkan Ethiopia sebagai negara merdeka yang dihormati dunia. Ia memperkuat struktur pemerintahan, membangun sekolah-sekolah, serta mendorong perkembangan ekonomi dan sosial. Raja Menelik juga dikenal atas upayanya memperbaiki sistem hukum dan menghapuskan praktik-praktik yang dianggap kuno dan menghambat kemajuan. Meski usianya semakin menua, semangatnya tetap membara hingga akhir hayatnya. Pada tahun 1913, Menelik meninggal dunia, meninggalkan warisan yang tak ternilai bagi Ethiopia dan dunia. Raja Menelik II bukan hanya pahlawan nasional Ethiopia, tetapi juga simbol perlawanan anti-kolonialisme yang menginspirasi banyak bangsa di dunia. Kisah hidupnya adalah cerita tentang keberanian, kecerdasan, dan cinta yang mendalam terhadap tanah air. Bab 2. Masa kecil dan awal perjuangan. Dari balik kabut pagi yang menyelimuti pegunungan Syawa, terdengar suara kecil Menelik yang tengah berlari ke sana kemari, dengan mata penuh rasa ingin tahu dan semangat yang tak pernah padam. Sejak kecil, ia terbiasa dengan kehidupan keras di tengah alam yang liar, tapi indah. Di bawah bimbingan sang ibu, Empres Menen Asfau, dan para guru yang bijak, Menelik belajar bukan hanya membaca dan menulis, tapi juga nilai keadilan dan keberanian. Ia tumbuh sebagai anak yang cerdas dan tangguh, tak takut menghadapi kesulitan dan tantangan. Bahkan saat ibunya wafat ketika Menelik masih remaja, ia menumbuhkan ketegaran yang menakjubkan untuk melanjutkan perjuangan hidup. Di masa remajanya, Menelik mulai belajar menguasai seni berperang. Ia sering ikut berlatih bersama para prajurit kerajaan, memanah, menunggang kuda, dan membaca peta wilayah. Melalui pengalaman ini,
ia mulai memahami pentingnya strategi dan kerjasama antar suku agar Ethiopia bisa bersatu dan kuat. Bab 3. Menyatukan Ethiopia. Pada saat Menelik naik tahta sebagai Raja Siewa, Ethiopia masih terpecah-pecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil yang sering bertikai. Menelik tahu bahwa agar Ethiopia kuat dan mandiri, negeri ini harus bersatu di bawah satu pemimpin. Dengan kecerdasan diplomasi dan keberanian berperang, Menelik mulai menyatukan wilayah-wilayah yang berserakan. Ia mengirim utusan dan melakukan perjanjian damai dengan beberapa raja, sekaligus menaklukkan mereka yang menolak bersatu. Di bawah kepemimpinannya, Ethiopia mulai bertransformasi dari negeri yang terfragmentasi menjadi negara yang kokoh. Namun, tantangan paling besar datang dari luar, Italia. Bab 4. Ancaman Italia dan perjanjian berbahaya. Italia, yang berambisi membangun imperium kolonialnya di Afrika, mulai mengincar Ethiopia. Pada tahun 1891, Italia dan Ethiopia menandatangani perjanjian Lusail. Namun, versi bahasa Italia dan versi bahasa Ethiopia berbeda makna, yang membuat Italia mengklaim kekuasaan penuh atas Ethiopia, sementara Menelik tidak menyetujuinya. Ketegangan pun memuncak. Italia mulai mempersiapkan invasi untuk menaklukkan Ethiopia. Bab 5. Pertempuran A2. Balik sejarah. Kisah puncak Raja Menelik II adalah hari yang dingin di bulan Maret, tanggal 1, tahun 1896. Di lembah A2, ribuan pasukan Ethiopia berkumpul, siap menghadapi pasukan Italia yang dipimpin Jenderal Baratiri. Menelik memimpin pasukan dengan kepala dingin dan semangat yang membara. Ia tahu medan ini baik untuk dipertahankan, dengan perbukitan dan jurang yang bisa menjadi jebakan bagi musuh. Dengan taktik gerilya dan serangan mendadak dari berbagai arah, pasukan Ethiopia mengepung dan menghancurkan barisan Italia yang terpecah. Senjata tradisional berpadu dengan senjata modern, dan semangat kebangsaan meluap-luap di medan tempur. Kemenangan besar itu bukan hanya menghentikan langkah Italia, tapi juga mengirimkan pesan ke seluruh dunia. Ethiopia, negeri di Afrika Timur, adalah negara merdeka yang harus dihormati. Bab 6. Masa pemerintahan dan warisan. Setelah kemenangan itu, Menelik semakin giat membangun negaranya. Ia membangun sekolah, memperkenalkan teknologi baru, memperbaiki sistem administrasi, dan memperkuat angkatan bersenjata. Menelik juga dikenal karena usaha kerasnya memperbaiki sistem hukum Ethiopia dan memajukan kesejahteraan rakyatnya. Dia membuka Ethiopia ke dunia, menjalin hubungan diplomatik dengan negara-negara lain, dan menolak segala bentuk penjajahan. Namun, di balik semua itu, ia tetaplah seorang manusia dengan kelemahan. Pada tahun-tahun terakhir hidupnya, Menelik mulai menderita akibat stroke yang melemahkan fisik dan pikirannya. Tetapi warisan semangat juangnya tetap membara di hati rakyat Ethiopia. Pada tahun 1913, Raja Menelik II menghembuskan napas terakhir, namun namanya tetap dikenang sebagai sang pahlawan yang mempertahankan kemerdekaan Ethiopia dan mengangkat bangsanya ke derajat yang lebih tinggi. Dalam kemenangan, tetaplah rendah hati, dalam kekalahan, tetaplah tegar, tapi dalam mempertahankan kemerdekaan, jangan pernah mundur, walau satu langkah. Jika engkau ingin membangun negeri, bangunlah dulu jiwanya. Sekolah dan keadilan adalah senjata yang jauh lebih kuat daripada pedang dan meriam. Ethiopia adalah tanah para leluhur kita, tempat di mana darah dan doa mereka menyatu. Kita bukan sekadar penjaga tanah ini, kita adalah waris kemuliaan yang tidak boleh tunduk kepada siapapun. Jangan takut kepada musuh yang membawa senjata lebih canggih. Takutlah pada hari ketika rakyatmu sendiri kehilangan semangat untuk melawan. Selama semangat itu hidup, bangsa ini tidak akan pernah jatuh. Kebebasan bukan hadiah dari bangsa asing, melainkan hak suci yang diperjuangkan dengan darah dan keyakinan bangsa yang tidak berani melindungi tanahnya akan kehilangan lebih dari sekadar wilayah mereka, akan kehilangan jiwanya. Dunia akan mengingat A2 bukan karena jumlah pasukan atau senjata kami, tetapi karena inilah hari ketika bangsa kulit hitam menunjukkan bahwa kami juga berhak atas martabat, kebebasan, dan kemerdekaan yang sama. Negara tidak hanya dibangun dengan tembok dan senjata, tetapi dengan
kehormatan, semangat persatuan, dan cinta yang tulus kepada tanah air. Aku lebih memilih mati berdiri di tanah leluhurku daripada hidup berlutut di hadapan orang asing yang mengaku sebagai tuan atas negeriku. Kita bukan bangsa yang asing dengan penderitaan, tetapi dari penderitaan itulah lahir keberanian yang tak bisa dibeli oleh emas penjajah. Aku tidak berperang untuk kejayaan pribadiku, aku berperang karena anak-anak kita berhak tumbuh di negeri yang merdeka tanpa dijajah lidah asing atau bendera asing. Aku tidak membenci bangsa asing, tapi aku tidak akan pernah membiarkan mereka menginjak harga diri bangsaku. Persahabatan dibangun di atas rasa hormat, bukan paksaan. Jangan menilai kekuatan suatu bangsa dari seberapa besar wilayahnya, tapi dari seberapa kuat tekad rakyatnya untuk hidup bebas dan bermartabat. Ketika rakyat bersatu, tak ada penjajah yang cukup kuat untuk membelah mereka. Dinding besi pun akan runtuh di hadapan kehendak satu bangsa yang bulat.